Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sangat banyak. Tapi tak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya, namanya, dan bahkan tugas-tugasnya. Tapi teman-teman, ada ternyata beberapa malaikat yang kita jarang mendengar namanya, apalagi tugas-tugasnya. Tapi dari beberapa berita yang tersebar mengenai malaikat-malaikat ini, ternyata ada beberapa yang hadisnya palsu, alias tidak jelas sanadnya. Untuk teman-temanku seiman, mohon untuk nonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 malaikat yang jarang diketahui manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu sosok malaikat yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memberikan rasa belas kasihan dan lemah lembut. Walaupun itu hanya sebesar semut sekalipun. Dia adalah malaikat Zabaniyah. Istilah malaikat Zabaniyah di dalam beberapa kitab kuning pasti akan dikaitkan dengan istilah malakun nar, yaitu malaikat yang dikhususkan bertugas di dalam neraka. Malaikat Zabaniyah berjumlah 19 malaikat, sebagaimana jumlah huruf pada basmalah. Dan mereka dipimpin oleh malaikat penjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Dalam riwayat dari Mansur bin Amr yang diambil dari kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwasanya malaikat Zabaniyah memiliki anak buah yang jumlahnya sama dengan para penghuni neraka. Dia merantai dan membelenggu para penghuni neraka yang dia inginkan. Ketika dia melirik ke api neraka, maka nyala api neraka pun akan semakin membesar karena takut pada malaikat ini. Artinya, 19 malaikat Zabaniyah ini dipimpin oleh malaikat Malik. Dan 19 malaikat Zabaniyah ini punya anak buah yang jumlahnya sama banyak dengan orang-orang penghuni neraka. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan malaikat Zabaniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang ingin supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 malaikat, maka hendaknya membaca Bismillahirrohmanirrohim. Niscaya Allah buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebagai pendinding dari malaikat itu." Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Malaikat Zabaniyah dapat mengeruk para penghuni neraka dengan tangan dan kakinya. Satu tangan dapat menggenggam 1000 penghuni neraka. Satu tangan lainnya juga sama. Bahkan kedua kakinya bisa melakukan hal yang sama, sebagaimana yang dilakukan kedua tangannya itu. Artinya, malaikat Zabaniyah mampu melempar 4000 penghuni neraka dalam satu kali lemparan. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, wujud dari malaikat Zabaniyah ini: 1. Memiliki mata yang sangat tajam seperti kilat yang menyambar. 2. Gigi-giginya seputih tanduk sapi. 3. Mulut-mulutnya menjulur sampai ke bawah telapak kaki. 4. Dari dalam mulutnya keluarlah nyala api yang membakar. 5. Jarak antara dua belikatnya seperti perjalanan kaki selama 1 tahun. 6. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Zabaniyah ini tanpa dibekali dengan rasa belas kasih, meskipun itu sebesar zarroh atau unsur paling kecil di dunia. Di dalam kitab Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz dijelaskan, orang-orang durhaka yang ada di neraka akan didatangi oleh malaikat Zabaniyah dan berkata, "Mana Fulan bin Fulan yang suka mengandai-andaikan dirinya di dunia dengan angan-angan panjang, lagi menyia-nyiakan umurnya dalam pekerjaan yang buruk." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Malaikat Harut dan Marut ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Babilonia pada masa kekuasaan Raja Nebukadnezar. Perlu diketahui teman-teman,
Babilonia ini merupakan sebuah kota kuno yang dibangun sekitar sebelum abad ke-23 sebelum Masehi. Dan dengan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-102. Saat itu di negeri Babilonia ini, tengah terjadi praktek ilmu sihir. Hal ini dimulai dari orang-orang Yahudi yang ketika itu menjadi tawanan dari Raja Nebukadnezar. Ketika itu, bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang paling mahir dan mengetahui banyak tentang ilmu sihir. Jadi orang-orang Yahudi di negeri Babilonia mulai menakut-nakuti penduduk Babilonia dengan tipuan dan ilmu-ilmu sihirnya. Sehingga banyak dari penduduk Babilonia ini menjadi ketakutan dan gelisah. Karena teman-teman, sihir waktu itu mampu menyebarkan penyakit dan hal-hal merugikan lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat Harut dan Marut di sana untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran akibat yang dibuat oleh sihir itu. Di dalam riwayat dikisahkan, malaikat Harut dan Marut itu diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babilonia. Namun bukan untuk melakukan kejahatan, seperti apa yang orang-orang Yahudi lakukan dengan sihirnya. Malaikat Harut dan Marut ini teman-teman hanya mengajarkan sihir kepada warga Babilonia semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berdua Harut dan Marut tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali berkata, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-102. Dalam tafsir Al-Muyassar yang menjelaskan tentang ayat itu, Harut dan Marut ini mengajarkan ilmu sihir sambil memberikan edukasi agar orang-orang Babilonia tak perlu takut, karena hakikatnya sihir itu tak bisa mencelakai mereka jika mereka berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, supaya warga Babilonia tahu bahwasanya kaum Yahudi yang mempraktekkan ilmu sihir, mereka tidak akan sama sekali mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Sementara itu teman-teman, mungkin dari kalian banyak yang melihat konten-konten di YouTube yang membahas tentang Harut dan Marut ini. Kalau kisah keduanya dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara digantung karena mereka telah melakukan zina, mabuk, dan membunuh. Sebenarnya kisah itu berasal dari kisah Israiliyat, kisah yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Sanadnya tak jelas dan lebih kepada menyesatkan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat. Karena tak ada hadis yang sahih sanadnya kepada Nabi SAW yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Ditambah lagi As-Sa'adi mengatakan, semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam zahir ayat ini, semua berasal dari cerita Israiliyat yang semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang mashumnya malaikat yang harusnya terjaga dari dosa. Artinya, kisah Israiliyat itu bukan berarti semuanya salah. Tapi kita sebagai umat Islam cukup mengambil ibrohnya saja dari kisah-kisah yang beredar itu. Kata Jundalah memiliki arti prajurit Allah atau dengan nama lain tentaranya Allah. Malaikat Jundalah adalah malaikat perang yang membantu Nabi SAW dan pasukannya dalam beberapa peperangan. Ketika Nabi SAW sedang melihat-lihat suasana alam langit pertama atau Ar-Rafi'ah, baginda Nabi melihat sosok malaikat yang memiliki ukuran sangat besar. Malaikat itu terlihat sedang menunggangi kuda yang berasal dari cahaya dan mengenakan pakaian yang berasal dari cahaya juga. Malaikat yang besar itu dikelilingi oleh 70.000 malaikat berbusanakan berbagai pakaian dan perhiasan. Masing-masing dari mereka memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpahkan bencana kepada orang-orang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-26.
Tapi teman-teman, ada sedikit kabar yang tidak mengenakan tentang nama malaikat Jundalah ini. Beberapa waktu lalu, ketika terjadi COVID-19 di Indonesia, banyak dari konten kreator atau dari berita-berita media lainnya yang mengemukakan bahwasannya COVID-19 itu merupakan tentara Allah atau Jundalah. Pasti banyak dari teman-teman yang pernah mendengar atau membacanya. Sejumlah berita simpang siur yang menyatakan segala hal yang terkait tentang COVID adalah Jundalah atau tentaranya Allah. Sebenarnya hal itu ditentang oleh banyak ulama. Para malaikat atau tentara Allah yang sesungguhnya yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah para malaikat yang membantu perjuangan Nabi SAW melawan kebatilan orang-orang kafir. Hal yang beredar saat itu tentang COVID-19 tentaranya Allah sebenarnya tak sejalan dengan apa yang diutarakan oleh ahli tafsir. Karena virus COVID-19 menghantam siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk orang-orang baik dan tak berdosa. Bagaimana bisa itu disebut dengan tentara Allah? Tapi pendapat ulama yang menentang anggapan itu kian tenggelam beritanya, karena terlalu banyak konten kreator dan platform media massa yang sangat gencar menaikkan konten berita itu. Semata-mata mereka hanya ingin menaikkan jumlah penonton dan pengikutnya di media sosial. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, malaikat satu ini dikisahkan bersamaan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Dikisahkan ketika Nabi SAW sedang dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat satu malaikat yang memiliki 1000 tangan dan di setiap tangannya ada 1000 jari. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril perihal siapakah gerangan malaikat yang punya 1000 tangan ini. Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat yang menghitung tetesan air hujan itu, apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi? Malaikat itu pun berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui secara rinci berapa jumlah tetesan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di daratan yang bergaram, dan di perkebunan. Lalu mendengar penjelasan malaikat itu, Rasulullah SAW sangat takjub atas kecerdasan dan daya ingatnya dalam perhitungan. Kemudian malaikat tadi melanjutkan perkataannya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1 juta jari, serta diberikan kepandaian dan keulungan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku tidak mampu menghitung satu perkara. Rasulullah SAW yang penasaran pun bertanya, perkara apakah itu? Malaikat itu menjawab, kekurangan dan kelemahanku wahai Rasulullah. Jika umatmu berkumpul di satu tempat, kemudian mereka menyebut namamu dan bersolawat atasmu, pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Sungguh luar biasa bukan teman-teman? Ternyata ada malaikat yang tugasnya menghitung tetesan air hujan. Tapi tunggu dulu. Sebahagian ulama dan penuntun ilmu hadis menyatakan bahwasannya hadis itu derajatnya palsu dan batil, dikarenakan tidak ada asal usul yang jelas. Karena catatan tentang hadis itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain-lain. Bahkan teman-teman, di dalam rangkuman kitab-kitab hadis doif dan palsu, karya para ulama sunnah, hadis yang menceritakan tentang malaikat itu tidak ditemukan. Kemudian, hadis palsu ini hanya disebutkan di dalam kitab-kitab hadis karya para tokoh Syiah Rafidhah dengan tanpa menyebutkan sanadnya. Pendapat kalau hadis ini palsu semakin diperkuat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-34. Disebutkan di ayat itu bahwasanya tak ada makhluk kecuali Dia yang sanggup menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Sementara itu, hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa ada malaikat yang bisa menghitungnya? Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang 4 malaikat yang jarang diketahui manusia. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.